Selamat datang di Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cisi akan membacakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Perang Santet. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial dari seseorang yang mengirimkannya lewat DM. Sebut saja namanya Putri. Dia merupakan seorang turunan kejawen yang dimana hampir seluruh keluarganya mengamalkan ilmu khusus. Keluarga Putri disebut dengan keluarga Asmoro Harjo. Keluarga memiliki tirakat tinggi dalam menangani masalah ilmu kanuragan dan lainnya. Kejadian ini bermula di saat tetua dari keluarga Asmoro Harjo, yaitu Ki Hajar Asmoro Harjo, membuat prakarsa untuk memboikot semua kerjasamanya terhadap keluarga Brotoni Harjo. Ki Hajar Asmoro Harjo mendeskripsikan bahwa keluarga Brotoni Harjo telah melakukan penyelewengan terhadap kanuragan yang dianutnya. Akhirnya, dilakukanlah rundingan untuk melakukan pemboikotan terhadap keluarga Brotoni Harjo dengan mencabut semua ketetapan dan kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga Brotoni Harjo. Brotoni Harjo telah memegang benda pusaka yang membahayakan bagi keasrian bumi ini. Jalan satu-satunya adalah mencabut semua ketetapan yang dimiliki olehnya. Jelas Ki Hajar Asmoro Harjo. Di situ juga terdapat tangan kanan dari keluarga Asmoro Harjo yang dikenal dengan nama Amukti Asmoro Harjo. Seorang anak tertua dari keluarga Asmoro Harjo yang akan diwariskan sebagai penerus dari Asmoro Harjo. Amukti, seberapa kuat pusaka itu? Jika diletakkan di sungai, maka akan mengering airnya. Jelas Amukti. Lalu, jika diangkat ke langit, hawa panas akan mengitari seluruh jagat raya desa Kembang ini. Lalu, jika menyentuh kulit tubuh, maka akan mengalami kegagalan hidup atau mati. Dibentuklah tim khusus untuk menggerebek rumah dari tetua Brotoni Harjo. Amukti, kau dan beberapa punggawa akan menuju rumah Brotoni Harjo. Di sana akan ada tetua dari keluarga Brotoni Harjo bernama Brotoseno. Pasang mantra ini di belakang rumahnya. Jelas Ki Hajar Asmoro Harjo. Amukti memahami perkataan ayahnya itu. Berangkatlah mereka di waktu malam untuk menghindari kekacauan. Hal yang pertama dilakukan oleh keluarga Asmoro Harjo adalah memberi peringatan bagi keluarga Brotoni Harjo. Kelak, jika perang santet ini pecah, aku harap ada salah satu dari keturunanku yang menurunkan dendamnya. Amukti memasang mantra itu sesuai dengan titah ayahnya. Dia juga menaburi semacam garam ke sekeliling rumah untuk menghindari seluruh keluarga Brotoni Harjo keluar. Malam penyerangan itu diketuai langsung oleh Amukti. Dirinya belum tahu kemampuan kanuraga musuh yang bisa mendeteksi jauh seseorang sebelum mendatangi tempatnya. Brotoseno memiliki 2 orang anak, yaitu Lingga dan Pramudya. Keduanya memiliki budi yang luhur dan menarik perhatian para warga. Lingga merupakan anak yang akan diwariskan sebagai penerus dari Brotoseno. Kemampuan Lingga dipercaya menjadi kemampuan awal dari kejadian ini terpecahkan. Dia mampu mendeteksi datangnya musuh dengan konsentrasi yang kuat. Amukti dan punggawanya datang. Dia akan memasang mantra khusus ke rumah kita.
jelas Lingga. Akhirnya Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk pergi dari rumahnya. Itu juga dengan dirinya. Brotoseno akan memberikan peringatan balik kepada tetua Asmoroharjo, Ki Hajar Asmoroharjo. Setelah mereka pergi meninggalkan rumah, Ki Brotoseno menghadang Amukti dan punggawanya di bawah bukit. Mereka saling bertemu. Apa karena kesalahpahaman pusaka itu kalian akan menebas leher kami? Tanya Ki Brotoseno. Ayahku menyuruhku untuk mengambil pusaka itu. Atau kalau tidak, seluruh keluarga Brotoniharjo akan mengalami kehancurannya. Manusia seperti inilah yang memutuskan peperangan sebenarnya, yang tidak taat pada budi luhur dan menebarkan kasih sayang. Tanpa banyak lama, Amukti langsung menyuruh penggawanya untuk menyerang Brotoseno. Namun sayang, para penggawa itu mati sekejap karena teriakan misterius dari Brotoseno. Ajian ini dikenal dengan Ajian Gelap Ngampar. Ajian Gelap Ngampar adalah ajian yang memiliki tekanan kuat sambaran petir. Jika ditujukan pada teriakan, maka siapa saja yang mendengarnya bisa menyebabkan kehancuran pada gendang telinga. Ajian Gelap Ngampar itu membuat Amukti berlarian dan meninggalkan seluruh penggawanya yang telah ambruk. Akhirnya Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk kembali ke rumah. Pemberitaan kekalahan keluarga Asmoroharjo dari keluarga Brotoniharjo membuat jagat gempar. Habisnya, keluarga Brotoniharjo diusut-usut mendalami ilmu kanuragan yang sangat berbahaya tingkatannya. Kedatangan Amukti ke dalam keluarga Asmoroharjo tidak mendapatkan sambutan yang baik. Amukti disiksa hingga punggungnya sulit ditegakkan kembali. Putri yang merupakan keturunan Asmoroharjo menjadi salah satunya keturunan Asmoroharjo yang tidak memiliki ilmu kanuragan. Hal inilah yang menyebabkan keluarga Asmoroharjo hancur berantakan. Namun, lain hal dengan itu, Putri akan dijadikan umpan untuk menarik perhatian seluruh keluarga Asmoroharjo agar menyerang balik di perang santet yang akan direncanakan nantinya. Beberapa hari sebelum penyerangan keluarga Brotoniharjo, ayah yakin, kenapa harus Putri yang dijadikan umpan? Tanya Amukti. Keluarga Asmoroharjo telah sepakat bahwa menjadikan umpan Putri adalah salah satu tindakan yang sempurna. Dalam tradisi keluarga Asmoroharjo, banyak di antara anggota keluarga yang saling membangga-banggakan ilmu kanuragannya. Sebagaimana yang telah disebutkan, keluarga Asmoroharjo adalah keluarga yang menguasai tempatnya. Sedangkan keluarga Brotoniharjo, mereka tidak peduli dengan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, menjadikan ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membanggakan diri adalah tindakan salah. Peperangan ini akan dimulai. Satu persatu korban yang berjatuhan akan menjadi saksi bisu dari tragedi ini. Tidak akan pernah ada yang mau mengalah ataupun menegakkan bendera kedamaian. Jelas Brotoseno kepada kedua anak-anaknya. Rencana keluarga Asmoroharjo melalui umpan terhadap Putri adalah dengan cara menjadikan Putri sebagai sandera. Dengan begitu, keluarga Asmoroharjo bisa menjadikan Putri sebagai wadah untuk pemalsuan perdamaian. Itu telah selesai, maka dengan segera Amukti serta keluarga yang tersisa akan menyerang satu persatu keluarga Brotoniharjo dengan dalih pemalsuan perdamaian. Satu hari sebelum penyerbuan keluarga Brotoniharjo, Pramudya, Lingga, kalian berdua lakukan penyerangan untuk menekan keluarga Asmoroharjo. Aku akan menjaga di lini belakang. Jika Ki Hajar Asmoroharjo ikut campur, dengan terpaksa, aku akan membunuhnya dengan tanganku. Pramudya dan Lingga memahami. Mereka berdua telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga Asmoroharjo. Jika rencana ini berhasil, hal yang memungkinkan adalah satu, kehancuran bagi keluarga Asmoroharjo.
Sedangkan keluarga Asmoroharjo sendiri telah menjadikan Putri sebagai sandera dengan menyiapkannya berdiri tegak di depan gerbang desa. Begitu penyanderaan ini berhasil, maka keluarga Asmoroharjo akan berpura-pura mengajukan pemalsuan perdamaian. Peperangan dimulai. Tepat tengah malam, Amukti menyiapkan Putri di depan gerbang desa dengan cara mengikatnya. "Putri, maafkan Mas, tapi dengan begini kita akan menguasai semua daerah yang menjadi tempat berkuasa keluarga Bratoniharjo," ucap Amukti. Putri kecil tak mengerti apa-apa. Dia hanya bisa menangis dan meminta kepada kakaknya, Amukti, agar melepaskan ikatan talinya. Begitu Lingga dan Pramudia bergerak menuju tempat keluarga Asmoroharjo, mereka berdua terkejut bukan main. Yang didapatinya adalah seorang anak perempuan yang sedang menangis dengan posisi tangan terikat. "Mas, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa menyerang sedangkan anak perempuan ini terlihat sangat lemah dan kesakitan?" Jelas Pramudia. "Ini adalah jebakan. Tetap waspada. Jika memang mereka mengajukan perdamaian, aku yakin itu adalah perdamaian palsu," jelas Lingga. Anehnya, Lingga tidak bisa mendeteksi para keluarga Asmoroharjo yang berada di sekelilingnya. Ajian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan musuh tidak berguna sama sekali. Dengan terpaksa, Lingga pun masuk ke dalam pemukiman. "Mas, hati-hati," ucap Pramudia sambil menjaga Putri yang akan dijadikan sandera. Lingga terkejut. Dia tak menemukan satupun keluarga Asmoroharjo yang berada di pemukiman warga. Dengan terpaksa, Lingga pun menyuruh kepada Pramudia untuk melepaskan anak kecil itu. Namun, Pramudia menolaknya. Lebih baik anak kecil ini diasuh oleh keluarganya. Mungkin anak kecil ini sengaja dibuang karena tak memiliki turunan ilmu kanuragan. Payah sekali keluarga Asmoroharjo. Dia membuang anggota keluarganya yang tak memiliki kemampuan ilmu kanuragan, jelas Lingga. Akhirnya mereka berdua pun membawa Putri menuju rumahnya. Dengan begitu, penyerbuan di tempat keluarga Asmoroharjo digagalkan. Setelah mereka berdua kembali ke rumah, Brotoseno terkejut dengan kehadiran orang asing yang berada di rumahnya. "Apa yang kalian lakukan?" "Anak ini terikat di gerbang desa. Seluruh keluarga Asmoroharjo meninggalkannya." Brotoseno memiliki firasat yang tidak enak terhadap anak perempuan itu. Bisa jadi anak ini akan menjadi petaka bagi seluruh keluarganya. "Lepaskan dia di hutan. Ini akan menjadi petaka bagi keluarga kita." "Aku menolak, Ayah. Dia masih kecil," ucap Pramudia. "Bukankah Ayah sendiri yang berkata kita harus menebarkan budi luhur kepada alam? Kalau memang ini jebakan, mungkin kami berdua telah tewas di tengah perjalanan. Tapi tidak ada satupun penyerangan berlangsung," jelas Lingga. Brotoseno semakin khawatir. Kedua anaknya belum tahu akan petaka yang disebabkan oleh Sandra. Sebagaimana zaman dulu, ketika para atasan terjatuh karena Sandra yang dijadikan titik terlemah para keluarganya dulu. Bratoniharjo memang terkenal dengan keluarga yang peduli akan kedamaian. Namun, beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga Bratoniharjo hancur karena Sandra yang sama, yaitu anak kecil, jelas Brotoseno. Lingga dan Pramudia terdiam. Mereka berdua tidak berkomentar lagi. "Lepaskan anak kecil ini," jelas Brotoseno. Tiba-tiba, suara genderang peperangan berbunyi dari kejauhan. Lingga mengeluarkan ajian khusus untuk mendeteksi lawan. Dan ternyata, ini adalah jebakan. Brotoseno dan Pramudia langsung turun ke medan peperangan. "Pramudia, jaga anak kecil itu. Jika sudah waktunya, bawa dia keluar dari sini," ucap Lingga. Pramudia paham apa maksud sang kakak. Dia menimpali bahwa keluarganya telah dijebak
oleh anak kecil ini. Keringat dingin berjatuhan dari wajah Pramudia. Dia ketakutan. Dia tak mau seluruh anggota keluarganya mati terbunuh. Tiba-tiba, pipinya dipegang oleh anak kecil itu. Anak kecil itu menghapus keringat dingin Pramudia dengan tangan mungilnya. "Mas ketakutan?" tanya Putri. Pramudia terkejut mendengarnya. Dia hanya tersenyum sambil memegangi rambut anak kecil itu. "Siapa namamu?" "Putri Asmoro Harjo," jelas Putri. Pramudia tersenyum. Dia tak bisa lebih lama lagi menjaga Putri. "Aku harus pergi." Pramudia tahu bahwa peperangan ini berat sebelah. Keluarga Asmoro Harjo telah mempersiapkan semuanya. Brotoseno dan Lingga diketahui tewas dalam penyerangan keluarga Asmoro Harjo. Pramudia pergi meninggalkan rumahnya sekaligus meninggalkan Putri sendirian di dalam rumahnya. Amukti tahu bahwa ada satu orang lagi keluarga Brotoni Harjo yang tersisa. Amukti langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Namun, yang ditemuinya adalah hanya seorang putri. Amukti langsung mencari-cari sisa keluarga Brotoni Harjo yang tersisa. Namun dia tak menemukannya. Ki Hajar Asmoro Harjo langsung memasuki ke dalam rumah Brotoni Harjo. Dia mendapati Putri yang sedang makan umbi-umbian. "Kerja bagus Putri," senyum Ki Hajar Asmoro Harjo. "Sisa satu keluarga Brotoni Harjo yang menghilang ayah." "Jangan takut, dia akan kembali. Namun Putri akan menghalangi penyerangannya." "Memangnya kenapa?" tanya Mukti. Seseorang yang telah memiliki ikatan batin terhadap anak kecil, maka dia akan sulit melupakan ikatan batin itu. Jika memang dia tak pernah menganggap, itu berarti akalnya telah hilang, jelas Ki Hajar Asmoro Harjo. Penyerangan itu memberikan luka dalam kepada Pramudia. Dia tak segan lagi untuk membunuh semua yang menghalanginya. Terlebih lagi adalah seorang anak kecil yang menjadi penghalang baginya. Selama berhari-hari, Pramudia mempelajari ilmu kanuragannya. Namun berbeda dengan dari yang lainnya. Pramudia justru mempelajari ilmu santet. Pramudia didapati tengah bertapa di sebuah gunung yang terkenal akan keangkerannya. Dia kemudian mempelajari ilmu santet yang terkenal dengan santet Ketisewu. Santet ini bisa membuat korbannya mati dengan mengeluarkan banyak darah seketika. Pramudia hanya butuh waktu beberapa hari agar dia bisa menguasai santet ini. Lain hal dengan itu, keluarga Ki Hajar Asmoro Harjo sedang melakukan pesta kemenangan. Putri yang dinobatkan sebagai penyelamat keluarganya selalu dipuji-puji. Namun Putri tidak senang. Dia malah bersedih dengan kelakuan keluarganya. Keluarganya telah membunuh banyak orang yang tak bersalah demi perluasan lahan kekuasaan. Putri hanya berpikir bahwa orang yang baru saja ditemuinya adalah orang baik. Orang itu adalah salah satu dari keluarga Brotoni Harjo, Pramudia Brotoni Harjo. "Kau yakin dia tak akan kembali?" tanya salah satu anggota keluarga Asmoro Harjo kepada Ki Hajar Asmoro Harjo. "Dia tak akan kembali lagi. Ilmu kanuragannya sangat tipis. Dia tak mampu menguasai satu ajian penuh," jelas Ki Hajar Asmoro Harjo. Amukti menatap Putri yang masih menangis tiada henti. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Amukti. Putri lalu menatap Amukti dengan tajam. "Kalian semua pembunuh!" teriak Putri. Teriakan Putri itu terdengar oleh Ki Hajar Asmoro Harjo. Para anggota keluarga yang lain tidak terima dengan apa yang telah diucapkan oleh Putri. Ki Hajar Asmoro Harjo mendekati Putri. Dia kemudian mencekik Putri hingga tubuhnya melemah. "Kau mau mati?" tanya Ki Hajar. Amukti mencoba melepaskan tangan ayahnya yang terlalu keras dalam mencekik Putri. "Ayah, hentikan! Putri bisa mati!" Ki Hajar Asmoro Harjo menatap Mukti.
Seketika, tubuh Amukti langsung bergetar. Dengan terpaksa, Ki Hajar melepaskan putri yang lemah itu. Putri menangis kencang. Dia memegangi lehernya, nafasnya tak beraturan. Amukti langsung menuju ke tempat putri. "Kamu gak apa-apa? Ayo masuk ke kamar," jelas Amukti. Putri dibawa menuju kamar. Di ruang tamu hanya tersisa anggota keluarga lainnya. Di dalam kamar, Putri digeletakkan di kasur. Amukti yang merupakan kakaknya sangat terharu melihat kondisi Putri yang lemah itu. "Mas, kamu manggil siapa, Dek?" "Pramudia," jelas Putri. Amukti terkejut. Ada apa hubungan antara Putri dengan dia? Tiba-tiba, suara teriakan dari ruang tamu membuat Amukti terkejut. Jangan-jangan Amukti tahu siapa yang datang. Dia adalah Pramudia, anggota keluarga Broto Niharjo yang berhasil selamat. "Kamu di sini saja, Dek. Biar aku yang keluar sejenak." Ruang tamu yang semula bersih dan wangi kini berubah dengan tumpahnya banyak darah dan berbau amis. "Ini santet?" tanya Amukti. Namun baru saja Amukti mengucapkan itu, lehernya seperti ada yang mencekik. Amukti tak bisa bergerak. Sedikit demi sedikit dari telinga, hidung dan mulutnya keluar banyak darah. "Putri!" teriak Amukti. Putri yang tergeletak di kasur segera bangkit untuk melihat sang kakak yang berada di luar kamar. Namun ketika dia membuka pintu kamar, Putri terkejut melihat seluruh keluarganya telah tewas. Terlebih lagi sang kakak, Amukti, yang sudah sekarat. Putri melihat Pramudia sedang berdiri di hadapan Amukti. Putri mencoba mendekat, namun Pramudia melarangnya. "Mas, jangan. Keluargaku sudah hancur. Perang santet ini akan mengakhiri kisruh keluarga kita." Putri bersikuku untuk terus maju. Namun, Pramudia segera membunuh Amukti yang sudah sekarat itu. Kejadian ini terjadi di hadapan Putri. Putri yang semula bersedih, kini berubah menjadi sangat marah. Pramudia melarikan diri setelah membantai habis keluarga Putri. Yang tersisa dari rumah itu adalah rasa sakit hati, perasaan marah, dan pembalasan dendam. Pramudia tidak pernah menampakkan diri lagi di hadapan Putri. Namun, menurut kabar dari narasumber, keluarga Broto Niharjo dan Asmoro Harjo masih berkisruh hingga sekarang. Putri yang disebut-sebut sebagai orang yang masih mendendami peperangan ini. Cerita ini diadaptasi oleh salah satu narasumber. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama, keluarga, atau apapun itu. Seluruh nama adalah samaran. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.